Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Nusantara dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami, The Bola Nusantara. Semoga kesehatan selalu mengiringi Anda dalam menekuni rutinitas sehari-hari, sehingga apa yang Anda rencanakan tentunya berhasil sesuai harapan Anda. Kali ini saya akan bereaksi sebuah video di mana pelatih timnas Vietnam merasa punya as tentang timnas Indonesia, sehingga mereka berkuar akan bisa menumbangkan timnas Indonesia. Nah, tapi kita yakin bahwasanya apapun yang terjadi, bola tetap bundar dan bisa menggelinding ke arah kita, berarti kita yang menang. Sesuai harapan Pak Erick Thohir, kalau Vietnam main kasar, ya kita harus keras juga. Seperti itu kira-kira. Gimana keseruannya? Kita saksikan bersama. Ingat teman-teman, cukup keras ya hari ini ya. Kalau mereka kasih keras, kita kasih keras juga ya. Kita tuan rumah di sini, jangan mereka injak-injak home base kita. Jadi kalau di sana main keras, ya sini kasih keras. Jelang laga final Piala AFF U23 2025, pelatih Vietnam Kim Sang-sik remehkan timnas Indonesia. Kapten timnas Vietnam U23 Quat Van Cang sesumbar bikin Garuda malu di kandang sendiri. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan mari kita lanjut. Aroma panas final Piala AFF U23 2025 semakin terasa menyengat. Laga klasik yang mempertemukan musuh bebuyutan Timnas Indonesia U23 kontra Vietnam U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat besok malam, atau tepatnya Selasa 29 Juli 2025. Bukan sekedar soal siapa yang keluar sebagai juara, lebih dari itu, pertarungan ini telah dibumbui dengan perang kata-kata atau perang urat, kesombongan, dan sentimen nasionalisme. Pelatih timnas Vietnam U23 Kim Sang-sik asal Korea Selatan, yang juga menjadi rekan mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, menjadi sorotan utama usai melontarkan pernyataan kontroversial menjelang pertandingan puncak tersebut. Alih berbicara serius soal persiapan timnya menghadapi Garuda Muda, ex pelatih Jeonbuk Motor itu justru meremehkan Indonesia secara terang-terangan. Kami lebih memilih menghabiskan waktu untuk istirahat, recovery, dan menikmati kota Jakarta daripada repot-repot memikirkan timnas Indonesia. Ya, mungkin kami akan lakukan sedikit meeting taktik, tapi itu saja, kami tidak terlalu khawatir, ucap Kim Sang-sik dalam sesi konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta, yang langsung membuat riuh para wartawan lokal. Tak berhenti sampai di situ, Kim Sang-sik juga menyebut timnya lebih tertarik untuk berlibur dan menikmati suasana ibu kota Indonesia ketimbang repot dengan latihan berat. Indonesia memang tuan rumah, mereka punya atmosfer dan fans yang sangat luar biasa. Tapi kami adalah Vietnam, kami datang bukan untuk ditekan, kami datang untuk membuat mereka malu di rumah sendiri. Kami suka tantangan dan kami ingin membuat mereka melihat apa yang dapat kami lakukan di puluhan ribu pendukung mereka, sambungnya santai sambil tersenyum. Beberapa pemain Vietnam bahkan tertangkap kamera sedang menikmati sore di kawasan Kota Tua Jakarta, mencicipi es selendang mayang dan bakso gerobak, serta terlihat memborong oleh-oleh di pasar baru. Di media sosial, netizen Indonesia pun mulai ramai menyindir gaya santai skuad Vietnam yang seperti sedang melancong ketimbang bersiap menghadapi final Piala AFF U23 2025. Pernyataan paling menusuk datang dari sang kapten Quat Van Cang. Pemain bernilai 15 miliar versi Transfermarkt ini tak ragu menantang Indonesia secara terbuka. Dalam sesi wawancara eksklusif dengan media Vietnam, Van Cang dengan lantang menyatakan, timnas Indonesia mungkin percaya diri karena bermain di kandang, tapi sejarah membuktikan Vietnam selalu punya mental juara. Kami tidak datang untuk bertahan, kami adalah juara bertahan dan akan
akan tetap juara pada edisi kali ini. Kami datang untuk mengangkat trofi lagi dan membuat publik GBK bungkam, ucap Kapten Timnas U23 Vietnam. Besok malam mereka akan melihat siapa yang pantas menjadi Raja ASEAN sesungguhnya. Tentu saja Vietnam, bukan Indonesia, pungkas dia. Di sisi lain, Timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Van Boeck justru sedang berpacu dengan waktu setelah laga keras melawan Thailand di semifinal yang berakhir adu penalti dengan skor 8-7. Beberapa pilar Garuda Muda terancam absen. Robby Darwish, salah satu motor di lini tengah yang mempunyai lemparan roket, terkena akumulasi kartu kuning. Itu pula dengan dua pemain Timnas Indonesia U23 lainnya yang belum diungkap identitasnya oleh tim pelatih. Lebih buruk lagi, striker keturunan Timnas Indonesia Jens Raven, playmaker Garuda, dikabarkan mengalami cedera ringan usai berbenturan keras di menit-menit akhir babak tambahan. Tim medis sedang berusaha maksimal agar Jens bisa tampil. Untuk Robby Darwish dan dua pemain lainnya yang terkena akumulasi, kami siapkan opsi alternatif. Kami punya kedalaman skuad yang cukup, ucap Gerald Van Boeck dengan wajah serius saat ditemui usai sesi latihan tertutup di lapangan ABC Senayan. Arhan Fikri yang sampai saat ini belum dimainkan kemungkinan besar akan siap tempur di final Piala AFF U23 2025 melawan Vietnam. Saya siap main. Vietnam bisa sombong sesuka hati, tapi di lapangan nanti mereka akan tahu rasanya menghadapi ribuan supporter Indonesia, ucap pemain Timnas Indonesia U23 Arhan Fikri dengan semangat membara. Atmosfer dan euforia begitu terasa di seluruh penjuru Jakarta. Supporter Indonesia dari berbagai daerah sudah mulai berdatangan di sekitar Stadion GBK. Tenda-tenda makanan, iringan musik dangdut koplo dan deretan sound system, sound horeg dan sound brewok dari Jawa Timur Jember sudah disiapkan di luar stadion. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun ikut memberikan pernyataan tegas menanggapi komentar Kim Sang-sik dan Kwat Van Kang. Erick tak tinggal diam. Kalau mereka bermain keras, kita juga harus lawan keras. Jangan sampai diinjak di kandang sendiri. Ini bukan hanya tentang sepak bola, ini tentang harga diri bangsa, tegas Erick Thohir saat konferensi pers. Erick bahkan meminta kepada para pemain untuk tampil habis-habisan. Vietnam itu selalu sombong. Mereka pikir kita hanya bisa teriak di tribun. Buktikanlah kalau Garuda Muda bisa terbang tinggi dan bikin seluruh ASEAN hormat. Tambah dia disambut gemuruh para pendukung. Sementara Vietnam santai, Garuda Muda justru memilih jalur fokus dan disiplin. Dalam 3 hari terakhir, sesi latihan dilakukan tertutup. Pelatih Gerald Van Boeck menginstruksikan semua pemain untuk menjaga konsentrasi dan menghindari gangguan media. Jens Raven meski tengah dalam pemulihan cedera ringan, tetap bergabung namun melakukan latihan berbeda tempat. Dalam briefing dan simulasi taktik di ruang ganti, suasana khidmat terasa. Doa-doa dilantunkan, video motivasi dari mantan pemain timnas senior seperti Bambang Pamungkas, Eli Eboy dan Boaz Solosa diputarkan untuk menyemangati mereka. Ini bukan hanya final, ini tentang kehormatan Garuda, ucap pelatih Gerald Van Boeck dalam sesi briefing. Di media sosial, tagar Garuda jungkalkan Vietnam dan final harga diri jadi trending nomor 1 di Indonesia dan masuk top 5 di Asia Tenggara. Ribuan komentar menyindir kesombongan pemain Vietnam terutama Kwat Van Kang, kapten timnas U23 Vietnam. Beberapa netizen bahkan membagikan meme yang menampilkan Van Kang sebagai turis Korea yang nyasar karena wajahnya disebut mirip bintang K-pop dan menambahkan keterangan habis makan cilok langsung pulang bawa medali perak. Meski beberapa pemain absen, prediksi banyak pengganti justru menyebut timnas Indonesia masih lebih solid sebagai satu tim. Kolektivitas, motivasi bermain di depan publik sendiri, serta semangat juang jadi senjata utama Garuda Muda. Vietnam mungkin punya individu menonjol, tapi Indonesia punya tekad yang tidak bisa diukur dengan statistik, ucap mantan pelatih nasional Neil Maizar. PSSI menargetkan 80.000 penonton hadir di GBK. Ribuan supporter dari Malaysia, Brunei, Palestina juga dikabarkan ikut memberikan dukungan untuk Indonesia. Sementara itu supporter Thailand yang menyaksikan laga semifinal mereka tak langsung pulang ke negaranya, tapi mereka menikmati keindahan kota Jakarta dan kuliner Indonesia, serta mereka ingin menyaksikan laga final.
dan mereka mendukung timnas Indonesia ketimbang mendukung Vietnam. Laga final Piala AFF U23 2025 bukan hanya penentuan siapa kampiun ASEAN, melainkan juga ujian mental. Harga diri dan nasionalisme sekuat Vietnam boleh datang dengan santai, sesumbar bahkan jalan-jalan di Jakarta. Tapi di hadapan 70.000 lebih supporter merah putih, Garuda Muda siap mengepakkan sayap dan membungkam kesombongan kapten timnas Vietnam U23. Dan seperti kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir, jika mereka keras, kita harus lebih keras. Jika mereka ingin injak harga diri kita, malam ini kita buat mereka menunduk. Garuda saatnya terbang tinggi. Itulah berita tentang Piala AFF U23 2025 dan Timnas Indonesia U23. Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video kami selanjutnya dan salam olahraga. Pemirsa, sepertinya yang dilakukan oleh tim official dan pelatih dari timnas Vietnam itu merupakan show ya, jadi perang psikis. Jadi mereka itu menampakkan seolah-olah mereka dalam menghadapi timnas Indonesia yang akan datang lusa Selasa ini, mereka menganggap remeh dan menganggap ya semacam mereka ke Indonesia ini di Jakarta itu cuman melancong, mencari hiburan seperti itulah. Dan ini memancing ya mentalitas dari pemain timnas Indonesia. Kalau pemain timnas kita ini mentalnya lemah, mereka akan merasa emosi karena dilecehkan seperti itu, karena diremehkan. Nah, itulah yang dinamakan sea war ya. Jadi perang psikis ya. Mungkin ya Gerald Van den Berg ini mempunyai cara jitu untuk menangkis semua itu sehingga nggak ngaruh kepada mental para pemain timnas Indonesia, dan itu yang kita harapkan, dan kita bisa membawa trofi sehingga apa yang diomongkan Vietnam beserta media-medianya itu cuman sekedar ngebacot. Nah, itulah pemirsa yang bisa kita omong-omong kali ini ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam konten yang lebih menarik tentunya. Terima kasih. Mohon maaf atas salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.